Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Sekarang kita akan cek visi dan misi semesta mempertemukan kalian walau banyak kerikilnya. Kita akan pakai 3 kartu saja ya. Maksudnya nanti akan ada untuk penjelasan lagi dari oracle, tapi ini kita coba pakai 3 kartu dulu ya. Kartu yang hijau ini bisa kamu bisa dia. Kartu yang A yang ini bisa kamu bisa dia. Kita akan cek dulu energinya. Orang yang paling terdekat kamu, orang yang kamu pikirkan. Jadi ini kalian pilih aja ya. Aku akan buka kamu dan dia, kartunya terserah. Kalian pas-pasin aja dengan yang sesuai. Ada misteri dan ada confusion. Hubungan ini kalau aku lihat ya, ada kartu misteri. Kartu misteri itu menandakan bahwa hubungan ini mungkin tidak jelas. Visi misinya nggak tahu kemana dia membawa arah hubungan ini, dan pada akhirnya juga kamu nggak tahu. Seakan kamu berada dalam kubangan ya, kubangan hitam ya. Kamu dalam terowongan yang sebenarnya jalan sama dia tapi nggak ada titik terangnya. Hubungan yang mungkin memang disertakan sama semesta ini untuk menyeimbangkan, bisa jadi, atau bisa jadi saling menyerap energi. Kenapa hubungan ini ada? Gitu. Aku bilang hubungan ini penuh dengan stressful ya, terutama jika kamu memang dominan yang lebih merasakan. Dalam setiap hubungan tuh kan ada yang dominan, ada yang subdominan. Kalau kamu tipenya adalah subdominan ya, kamu di sini akan lebih merasa pusing, bertanya-tanya ke semesta, kenapa? Kalau aku dipertemukan sama orang ini, visi misinya apa? Tujuan untuk kebaikan aku apa? Kebaikan untuk dia apa? Untuk kita bersama nanti bagaimana? Kenapa dia pernah berbuat seperti ini kepada aku? Kenapa dia tega sama aku? Itu pertanyaan-pertanyaan klise yang mungkin kamu utarakan semesta, kamu berpikir, bahkan kamu sampai sekarang pun mencari jawabannya. Semoga dengan bacaan di aku ya, minimal bisa mengungkap sedikit, karena aku tahu semesta itu punya banyak rahasia, teka-teki. Semasa kita hidup, kita harus siap menerima teka-teki dari semesta, kayak gitu ya. Jadi aku lebih berpikir kalau kita tuh harus kayak seperti pasrah, lebih tepatnya siap sedia kapan energi semesta itu bisa menguji kamu, atau kapan kamu juga bisa buat proteksi dari ujian ini. Itu nggak ada yang tahu waktunya kapan. Jika dalam sebulan, mungkin kamu bisa 4-5 hari berturut-turut kamu dapat cobaan, and then kamu bisa rilis. Setiap kamu dapat cobaan, perlu diketahui itu adalah sebuah tahap kamu untuk naik kelas. Apapun ya, karena kita setiap hidup, energi kita itu pasti akan refresh dan regenerasi. Pikiran kita juga makin dewasa. Naik kelas itu bisa berupa pikiran, sikap ya, perubahan yang lebih baik. Aku lihatnya seperti itu. Kita masuk ya ke orang A. Di sini siapapun, kita akan lihat dulu. Ada Page of Swords, ada Five of Wands, Five of Cups, The Empress. Oke. Bottom of decknya kita punya
The Lovers. Ya, kita lihat dari kamu di sini. Ini bisa kamu, bisa dia ya. Kamu cocokin aja yang mana. Oke, di sini kita ketemu ada The Tower, Temperance, Page of Cups, The Sun. Kita punya King of Pentacles. Kita punya energi di sini. Aku baca dulu dari orang yang sebelah kiri, ada Gemini. Aku baca dari elemen aja ya teman-teman ya. Elemen, jadi kalian itu bisa masuk semua ya. Ini ada elemen dari Gemini, ada Libra dan Aquarius. Terus kenceng juga di sini ada Leo. Terus di sini ada Scorpio. Ada juga kartu The Empress, itu Venus ya, menaungi Taurus dan Libra. Ini kuat ya Venus ya. Ini ada ya, sebelah kanan kita punya Taurus, Aries. Kemudian di sini ada energi dari Pisces. Ada kartu Leo Sun. Oke. Kemudian di sini aku ngelihatnya ada Aquarius juga ya, Temperance. Jadi gini ya teman-teman. Aku berpikir kalian itu sebenarnya juga belum tahu atau belum merencanakan ya, belum tahu atau merencanakan, dan di sini masih kayak bingung sendiri-sendiri. Ada yang aku tambahin Sagittarius ya, salah sebut, aku antara suka lupa nih kalau Temperance itu Aquarius atau Sagittarius. Ini Sagittarius ya. Aku bisa bacakan di sini. Koneksi kalian itu penuh dengan tanda tanya besar. Kita lihat orang yang di kiri. Orangnya lembut ya. Kalau aku bisa bilang dari personal ini orangnya lembut ya. Dia itu suka akan keindahan. Dia suka sesuatu yang megah gitu loh. Kalau dia suka sama seseorang, dia tuh akan melihat secara overall. Ya, dari secara fisik, dari secara semuanya, komunikasi, keindahan. Dia selalu berpikir bahwa orang yang bertemu itu memang adalah takdir. Seperti itu. Orang ini dalam semasa hidup ya memang fighting, berperang karena dia ini adalah tipe-tipe orang yang keras kepala. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang situasi atau lingkungan dia tidak mendukung. Banyak banget namanya sedih. Ya, banyak banget namanya sedih. Lalu di sini orangnya itu dalam hidupnya mungkin sampai sekarang itu mengejar namanya keseimbangan, kesenangan, ketenangan juga, kenyamanan. Sebenarnya dia adalah orang yang memang sangat, ya kalau aku bilang cinta ya, dia ini orangnya penuh dengan kasih gitu loh. Cuman kayak sepanjang hidupnya mungkin dia selalu berpikir bahwa aku tuh kayak gak beruntung gitu loh. Kenapa aku tuh harus fighting sepanjang hidup aku? Oke, sampai sini dulu ya. Kita akan lihat orang B. Ini bisa mana aja, kalau kamu ketarik ke sini silakan, kamu yang ini silakan, dia yang ini berarti. Dimana ada kamu pilih salah satu berarti dia lawan kamu, oke? Kartu The Tower, kartu The Tower di sini menunjukkan orang B itu banyak banget dapat tantangan yang tiba-tiba langsung kayak ngancurin gitu loh. Misal nih, contoh
kamu lagi baru dapat rezeki gitu ya. Contoh kecil aja, ini aku kasih tahu, tapi ini kalian terapkan dalam hidup. Dapat rezeki, misal 1 miliar, tiba-tiba harus kepake 800 juta untuk sesuatu yang tiba-tiba mungkin orang tua kamu butuh atau apa. Jadi kamu hanya banyak yang numpang lewat dalam hidup kamu. Itu pun tiba-tiba dadakan, tiba-tiba ya seperti itu. Datang numpang lewat, kayaknya ujian tuh memang berat banget ya. Sepanjang hidup kamu tuh bekerja untuk menyeimbangkan supaya emosi kamu, fisik, body, mental itu seimbang. Ada sisi Sagittarius di sini. Kamu terus maju move on. Kamu terus maju move on, kamu terus untuk bisa kayak menahan emosi. Kamu belajar dari namanya kejadian dahsyat, kehancuran dahsyat di hidup kamu. Di sini kamu tuh butuh namanya cinta. Ya mungkin orang yang di sini itu selalu berpikir bahwa orang tidak bisa memberikan aku cinta. Makanya kenapa aku di sini rata-rata membuat taman bermain aku sendiri, menyenangkan diriku sendiri adalah dengan apa? Mungkin mencari uang yang banyak. Tujuannya aku mencari uang yang banyak supaya aku kayak merasa dicintai. Jadi kayak kamu gini loh, kamu mungkin banyak treat orang supaya orang itu bisa respect sama kamu. Tapi apa? Kamu harus mengorbankan materi. Itu orang yang di kanan. Kalau orang yang di kiri, ya dia harus mengorbankan emosi. Di sini kalian ketemu. Kalian sama-sama punya, ada King of Pentacles sama ada kartu The Lovers ya. Dari sisi perasaan, komunikasi dan juga kestabilan. Orang ini berjuang untuk emosi dan komunikasi, sementara kamu selalu berjuang untuk kebahagiaan secara nyata dan materi. Kita akan lihat di sini ada kartu Ace of Swords. Kita kembali ke orang yang sebelah kiri. Dia ya itu harus benar-benar kayak banyak memikirkan apa yang harus dia omongin. Jadi orang ini tuh banyak bermain di pikiran kepala sebelum dia berbicara gitu ya. Once dia sudah sangat yakin, rata-rata kalau misalnya memang dia sudah sangat yakin di sini, dia baru ada rencana. Jadi fokusnya itu lama ya. Fokusnya itu lama, teman-teman. Dia ngejalanin misi juga lama banget gitu loh. Kalau yang aku boleh bilang, orang ini udah terlalu berhati-hati, terlalu takut terlalu takut untuk mengambil resiko. Kenapa? Orang ini kayak merasa udah punya prediksi jelek duluan gitu loh, sebelum dia memulai sesuatu, sebelum dia dikasih sama Tuhan, oke, kamu tuh harus bangkit lagi. Orangnya untuk kayak takut untuk mencoba aja sih, takut mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Ini ngenahan di sini ya. Makanya kamu tuh, kita akan lihat misterinya. Kita baru ngebahas misteri di sini. Kita kembali ke kamu, ke orang B. Ya mana aja ya, pokoknya kita kembali ke orang B. Kamu merasa memiliki materi atau kamu bisa melakukan hal yang kamu suka dengan penghasilan kamu, dengan rezeki kamu, itu adalah merupakan escape. Ya. Merupakan escaping. Intinya escaping itu ya aku bisa lepas dari masalah. Karena selama ini yang buat bahagia aku nggak ada. Aku bahagia untuk diriku sendiri gitu loh. Makanya di sini kamu tuh memang diberikan tugas adalah untuk keseimbangan tuh. Banyak pentacles kan? Hambatannya adalah kamu bergantung dengan materi juga.
Kalau misalnya kamu merasa tidak punya uang, pasti deh mood dari cinta, mood untuk kamu ngobrol sama seseorang atau apa, kamu tuh kayak depresi banget. Dan ini adalah memang takdir kamu. Kamu berjuang untuk kebahagiaan kamu yang kamu ciptakan sendiri. Kamu beli sendiri, nggak ada orang lain yang ngebantu kamu selain diri kamu sendiri. Yang ada kamu di sini adalah tugasnya menyenangkan orang, oke? Dan dia di sini adalah orang yang menjadi pancingan kamu. Pancingannya itu apa sih? Pancingannya ya, kalau aku boleh bilang, orang ini kan pengen sesuatu yang baru. Kamu tuh ibaratnya fasilitasnya. Jadi kita bisa ungkap di sini. Misterinya di sini. Ya. Orang ini butuh support dari kamu untuk melakukan sesuatu, untuk bisa berubah. Karena di sini dia tertahan, orang terlalu lama. Sementara kamu di sini, kamu butuh untuk dicintai. Kamu butuh untuk kamu memfasilitasi karena dia bisa memberikan emosional sama kamu. Jadi hubungan ini kuat banget. Ya kalau aku bisa bilang sih, ini akan panjang. Koneksi kalian itu akan panjang banget. Panjang itu ya, tanpa batas waktu. Karena semesta itu memberikan mystery box sama kalian. Ya, mystery box. Kemudian di sini ada confusion, ada kebingungan. Kita akan lihat dari sisi orang yang di sebelah kiri. Apa keraguannya? Kita punya Knight of Cups. Kita punya Seven of Pentacles. Kita punya The Hermit. Oke, kita punya Justice dan kita punya Queen of Swords. Oke. Kita lihat di sini ya. Yang menjadi keraguan adalah buat dia, bagaimana dia bisa memberikan atau memperhatikan cinta, sedangkan dia tuh bingung untuk perencanaan masa depannya sendiri. Terlebih lagi ini terkait dengan Pentacles ya, kemapanan. Queen of Swords adalah sesuatu yang perlu dia timbang-timbang. Ini yang menjadi pertanyaan kan, confusion. Kenapa sih hubunganku tuh mungkin stuck? Tujuannya apa? Kita akan bahas di sini. Orang ini tuh lebih banyak kayak melakukan perubahan dalam diri. Jadi fokusnya dia sebetulnya apa? Dia fokus untuk ke diri sendiri. Sementara itu, dia butuh kamu sebagai energi atau sebagai sarana. Dia tahu kapan harus bertindak, kapan harus menyerang, kapan harus stop. Ini menjadi sumber keraguan buat kamu. Oke? Kamu pasti kan akan bertanya-tanya di sini. Dia ke kamu tuh seperti apa? Nanti kita akan ungkap ya. Sekarang kita lihat awal dari confusion di orang ke B. Orang yang B, orang kedua. Kita punya King of Swords. Two of Pentacles. Ini kelihatan banget energinya tuh. Orang di sebelah kanan tuh lebih banyak ragunya, tapi kalian punya Hermit. Hanya kebalik tempatnya aja. Oke, kita punya Two of Swords. Dikarenakan orang A ini lebih fokus kepada diri sendiri, orang B itu merasa kayaknya ya
tuh bagaikan cinta tidak berbalas. Karena dia sibuk dengan dunianya sendiri, dia sibuk dengan masa depannya sendiri. Sementara kamu tuh menginginkan adanya komunikasi dari orang A yang mungkin ini on off. Kadang dia tuh bisa baik ketika dia komunikasi, kamu komunikasi ke dia, kadang-kadang dia bisa bersikap baik, kadang-kadang dia bisa bersikap cuek. Kamu lebih banyak menanyakan pada diri sendiri. Banyak sekali pertanyaan sebenarnya kenapa sih dengan kamu? Dan jujur, kamu menganggap orang A ini memang adalah beban kamu. Cuman kamu di sini nggak tahu bagaimana memutuskan koneksinya. Karena ibaratnya gimana ya, kalian itu kan saling terhubung dan saling menyambungkan gitu loh. Kamu butuh cinta, dia butuh support. Jadi kamu dipertemukan sama semesta ini, ya energinya adalah keseimbangan gitu. Orang B ini mungkin akan berpikir sebelum ketemu sama si orang A nih, hidupku tuh kayaknya baik-baik aja gitu loh. Aku lebih bisa fokus, biarpun aku merasa sendiri tapi aku happy. Tapi kenapa sekarang aku tuh mesti nambah beban gitu loh. Sementara orang A ini mungkin orangnya kurang peka. Dia lebih ke realita ya, tidak menggunakan namanya perasaan. Maksudnya gini, perasaan yang diberikan sama kamu itu mungkin yang nggak semuanya, hanya sebagian kecil. Sementara misi dia adalah gimana caranya dia tuh bisa seimbang dulu. Jadi orang ini itu sangat sedikit berspekulasi. Bagusnya kenapa? Karena di sini dia ini adalah orangnya ketegasan. Ini adalah realita. Ya, ini adalah realita. Dia sudah memutuskan. Di sini ada bedanya sama kamu ragu-ragu. Kamu antara masih memakai batin sama apa yang sebelum mengerjakan sesuatu ya kan. Kamu masih menggunakan insting di sini. Tapi kalau dia udah tegas. Realitanya gini loh. Gimana aku bisa jalan sama kamu kalau hidupku aja di sini rencananya aja belum jelas kemana gitu ya. Ini tuh lebih ke dalam diri sih teman-teman, pengembangan dia dalam diri. Dia tuh mau membalancing diri sendiri, sementara kamu di sini kamu lebih kayak ngerasa ngeluh gitu. Orang B tuh lebih banyak ngeluh. Kenapa ya dikala aku sendiri nih aku tuh kayaknya banyak beban, padahal apa sih beban aku? Karena aku tuh apakah memang diciptakan aku tuh harus menerima beban banyak apa gimana gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ya, visi misi kalian, kenapa kalian itu bisa ketemu, dikarenakan memang semesta memberikan challenging, memberikan tantangan kepada kalian. Apakah kalian bisa mengerjakan challenging ini dengan baik? Dikasihlah energi banyak yang pusing, banyak rungsingnya. Tapi percayalah, ketika kamu tahu, ketika energi kalian sama-sama naik, kalian akan saling belajar kok, saling ada hubungannya pasti. Orang ketemu itu nggak mungkin kalau nggak ada koneksi. Orang ketemu pasti ada alasannya. Oke. Dimana di sini aku lebih melihatnya misi kamu dan visi dan misi di antara hubungan kalian adalah melepaskan misteri ini. Tidak perlu namanya banyak pertanyaan kenapa kalian dipertemukan. Jawabannya itu ada di sini. Dia butuh support, kamu butuh cinta. Ada barter di situ. Kita akan lihat ya. Di sini sebenarnya pesan dari angels apa untuk kalian. Satu kartu aja yang mengkoneksikan hubungan ini.
kita minta clue. Overthinking. Ini yang pertama kali kulihat sebelum aku shuffling juga, keluar kartu ini lagi. Playing negative scenario in your head is creating issue which weren't there at first. Jadi gini, hubungan ini yang diciptakan semesta itu pasti akan banyak overthinkingnya, banyak negatif skenario, ya. Dan apa? Ini yang harus diperangi. Tujuannya untuk kalian adalah menghindari. Siapa di sini yang lebih overthinking? Ini PR-nya. Aku melihat ini untuk orang B. Untuk orang A, kita lihat ya. PR-nya adalah gini teman-teman. Kalian bertemu supaya kamu belajar percaya sama dia, dan dia di sini belajar untuk mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Apakah kalian orang yang tepat untuk disatukan? Iya. Kapan ujian ini berakhir? Ketika ini sudah kalian jalani. Oke? Dia belajar ekspresi cinta. Kamu di sini belajar untuk percaya. Itu PR-nya. Seru nih. Kita lihat lagi ya dari semesta, kira-kira apa sih yang sebenarnya bakalan terjadi. Kita lihat endingnya ya. Kita lihat endingnya di sini. Deception, engagement, passion, children, very soon, forgiving and learning, oke, love yourself first, dan kita punya give your relationship chance. Oke, ini aku akan simpulkan ya. Hubungan ini sebetulnya adalah hubungan yang penuh dengan masih ada ketidakjujurannya, ya. Dimana hubungan ini sebetulnya memang mengedepankan namanya passion, ada rasa di situ, rasa yang kuat banget, ya. Di sini kalian itu belajar apalah untuk lebih terbuka, ya, dengan ada ikatan ini karena kalian punya ikatan passion. Kalian itu akan belajar untuk membuka pelan-pelan tabir mungkin kisah kalian, kejujuran, ya, apa yang disembunyikan. Dan ini akan ada terus namanya kesempatan. Banyak belajar dari kesalahan juga. Cepat atau lambat, kalian berdua di sini akan lebih menghargai diri kalian dan saling menghargai satu sama lain. Ini nggak akan lama. Ketika kalian sudah belajar, satu dari dia mengekspresikan cinta dan kamu bebas overthinking, kalian di sini juga harus punya kestabilan untuk belajar dan memaafkan. Oke? Kapan waktunya? Kalau bisa dilakukan secepatnya. Ketika kamu ketemu sama dia, kamu tolong tunjukkan video ini atau kamu sampaikan misi ini kepada dia. Dia ketemu kamu kenapa? Kamu ketemu dia kenapa? Dan apa manfaatnya buat kamu? Oke, aku tidak akan berlama-lama untuk membuka tabir lagi dengan nge-spill namanya. Itu nggak akan seru. Silakan kalian pikirin sendiri, ya, jenis hubungan ini. Komunikasinya ke dia
terserah kalian, kasih aja nih link videonya ya. Kalau kalian nggak mau ngomong, aku harap memberikan satu pencerahan yang baik buat kamu. See you, selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa nonton liveku setiap hari Minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. See you.